Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yundabu disunnahkan al-aklu fi sawmi naflin, untuk makan yakni membatalkan puasanya ketika puasa sunnah dengan memakan li'irda'i ta'am, untuk memuaskan orang yang mengundang kita dalam satu undangan jamuan makan. Disunahkan kalau kita itu puasa sunnah membatalkan puasanya dengan makan kalau kita diundang oleh orang dalam satu undangan jamuan makan. Bi an syaqqa alaihi imsakuhu, sekiranya ketika kita tidak makan di saat puasa sunnah itu, sekiranya orang yang mengundang jamuan makan tersebut tidak puas, wah kamu ini saya undang untuk makan, tak makan. Yang di sini disebutkan bagian daripada perkara yang perlu diperhatikan. Kadang mungkin kita puasa Senin Kamis, maka di saat itu boleh kita, bahkan hukumnya sunnah membatalkan puasanya di saat kita diundang dalam jamuan makan. Mungkin diundang dalam pernikahan atau acara syukuran yang lain, akekahan. Di saat itu kita puasa, maka sunnah kita berpuasa. Sunnah untuk membatalkan puasa sunnah. Jadi kalau misalnya kita tidak makan, jadi berat bagi pemilik makanan atau yang mengundang kita. Kalau misalnya kita tidak makan, sekiranya itu jadi pengen makan aja lah, kamu kan puasa sunnah, maka makan. Apakah puasanya sia-sia? Tidak, dia tetap dihitung puasa. Nah, itu keistimewaannya suatu amal. Disunahkan membatalkan sholat, disunahkan untuk membatalkan sholat. Ini saya rangkum pembahasannya supaya dari fokus sedikit. Ada sesuatu perkara yang kadang perlu untuk supaya kita jadi diamalkan. Disunahkan untuk membatalkan sholat ketika kita sholat sunnah, ibu dan ayah kita manggil. Nah, misalnya sedang sholat sunnah, ibu dan ayah kita memanggil kita, maka sunnah untuk kita membatalkan demi untuk menyambut, memenuhi panggilan ibu dan ayah kita. Tetapi kalau puasanya tetapi kalau sholatnya itu sholat fardu, maka tidak boleh dibatalkan. Kenapa dibedakan antara kalau sholat sunnah boleh dibatalkan untuk menjawab panggilan orang tua, namun kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan? Karena panggilan orang tua itu dibanding sholat sunnah lebih tinggi panggilan orang tua, maka memenuhinya lebih diutamakan daripada meneruskan sholat sunnah. Tetapi kalau dibanding sholat fardu, maka yang lebih utama sholat fardu. Maka di dalam sholat itu ada istilahnya muqaddimahnya sholat, yaitu takbiratul ihram.
takbir ihram. Ihram itu artinya masuk di dalam amal mulia. Ketika orang itu mengangkat kedua tangan mengucapkan Allahu Akbar, maka dia masuk dalam amal mulia dan dia sedang berdiri menjadi hamba yang paling mulia. Maka sholat yang paling tinggi kedudukannya itu adalah sholat subuh di hari Jumat. Sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Sholat subuh di hari Jumat. Sholat yang paling tinggi kedudukan. Kemudian sholat subuh berjamaah di hari selain Jumat. Itu sholat yang sangat utama. Maka ketika orang itu mengerjakan sholat subuh berjamaah di hari Jumat dan subuh selain Jumat, maka dia telah masuk di dalam amalannya para wali, kekasih-kekasih Allah. Dalam hadis disebutkan, man sholat subha bil jamaah, siapa orang mengerjakan sholat subuh berjamaah, fahuwa, maka orang itu fi dhimmatillah, di dalam jaminannya Allah. Jadi di antara cara supaya sholat kita naik mutunya berjamaah. Maka dalam berjamaah itu ada imam, ada makmum. Imam dan makmum wajib niat imam, makmum wajib niat makmum. Jadi nyebut makmuman dan imaman itu syarat sahnya berjamaah. Kalau berjamaahnya sholat selain Jumat, tapi kalau berjamaahnya itu berjamaah sholat Jumat, maka menyebutkan makmuman dan imaman itu syarat sahnya sholat Jumat. Jadi ada syarat sahnya berjamaah, yaitu menyebutkan makmuman saya jadi makmum, imaman saya jadi imam. Kalau ada orang sholat berjamaah, dia tidak menyebutkan makmuman aku jadi makmum, imaman aku jadi imam, sholatuhu sahihatu, sholatnya sah, lakin la sawab, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahalanya berjamaah. Fa sholatuhu furoda, maka sholat dia dihitung seperti sholat sendiri. Jadi dalam sholat berjamaah itu yang hendaknya disebut itu adalah diantaranya menyebut makmuman bagi makmum, imaman bagi imam. Maka tidak bisa disepelekan urusan itu. Ketika kita itu tidak menyebut makmuman bagi makmum, kemudian imaman bagi imam, maka di saat itu menjadi batal sholatnya, menjadi batal berjamaah. Tapi kalau dalam sholat Jumat tidak nyebut makmuman bagi makmum, imaman bagi imam, sholat Jumatnya batal. Sholat Jumatnya batal. Kenapa? Karena berjamaah dalam sholat Jumat itu wajib. Sholat Jumat itu nggak sah kalau dikerjakan sendiri-sendiri, harus berjamaah. Berbeda dengan sholat selain Jumat. Kalau sholat selain Jumat, sholat duhur, sholat asar, itu walaupun sendiri-sendiri sah, maka berjamaahnya sunnah. Berjamaah dalam subuh, duhur, asar itu sunnah. Tapi kalau sholat Jumat nggak sah dikerjakan sendiri-sendiri, harus berjamaah. Maka nyebut makmuman bagi makmum, imaman bagi imam, itu syarat sahnya sholat Jumat. Selain sholat Jumat, syarat sahnya berjamaah. Apa bedanya antara syarat sahnya berjamaah dan syarat sahnya sholat Jumat?
Maknanya kalau syarat sahnya berjamaah, kalau dalam berjamaah selain sholat Jumat tidak menyebutkan makmuman, imaman tidak menyebut imam, maka pahala 27 derajat itu tidak didapatkan. Itu maknanya berjamaah. Maka pentingnya untuk meluruskan niat di dalam sholat. Idza faragha minas surah qabla ayyarka'ah wa hiya akhaffuha wa dzalika biqadri ma yanfasilul qira'atu anit takbir faqad naha anil wusli fihi wa la yaqra' al ma'mum wara al imam illa al fatihah. Kalau kita ini berjamaah kita tidak boleh ngikutin bacaan surat yang dibaca oleh imam. Makmum itu tidak boleh mengikuti bacaan yang dibaca oleh, misalnya habis sholat imamnya amin, makmumnya mengikuti bacaan surat, itu hukumnya makruh. Maka tidak ada bacaan yang dibaca oleh makmum di belakang imam di saat itu, melainkan hanya membaca surat Al-Fatihah. Wala yaqra al-ma'mum wara al-imam illa al-Fatihah. Makmum tidak boleh membaca bacaan melainkan hanya Fatihah. Jadi walaupun kita sudah berjamaah, makmum wajib baca Fatihah. Jangan kemudian gara-gara terlena dengan bacaan yang bagus yang dibaca oleh imam, kemudian kita menang aja termenung, akhirnya tidak baca Fatihah, maka sholat makmum batal. Karena Fatihah itu bagian daripada rukun. Maka wala yaqra al ma'mum wara al imam illa al Fatihah. Imam ketika membaca surat setelah membaca Fatihah, maka makmum hanya membaca surat Al-Fatihah. Tidak boleh diam karena terlena dengan bacaan siapa? Bacaan makmum. Ini banyak ini. Ketika video baca. Maka dalam sholat berjamaah itu bagian daripada kehidupan di mana ada imam dan ada makmum. Maka makmum tidaklah bergerak kecuali ketika imamnya gerak, dan tidak boleh bebarengan. Disebutkan 3 perkara kalau dikerjakan, maka 3 perkara kalau dikerjakan dalam sholat berjamaah, maka sholat makmum sah tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Yang pertama, mendahului imam 1 rukun dengan sebab lupa. Mendahului imam 1 rukun karena lupa. Kemudian yang kedua, bebarengan dengan imam dalam gerakan. Kemudian yang ketiga, tertinggal daripada imam dengan sengaja. Jadi maka itu antara sholat imam dan makmum tidak boleh bebarengan, tidak boleh mendahului, tidak boleh tertinggal. Jadi harus berurutan. Warka'u ma'ruki'in, ketika imam ruku disusul ruku, ketika imam i'tidal disusul i'tidal, ketika imam sujud disusul sujud, ketika imam bangun dari sujud untuk duduk di antara disusul. Jadi tidak boleh bebarengan, juga tidak boleh mendahului, juga tidak boleh tertinggal. Kalau tertinggal 1 rukun misalnya, ketika imamnya bangun dari rukuk menuju i'tidal, kita masih rukuk sampai imam turun ke sujud, jadi tertinggal i'tidal. Jadi misalnya kita nih rukuk bareng-bareng, imamnya bangun dari rukuk, kita masih rukuk. Contoh,
sampai imam turun menuju sujud, selesai kita baru bangun dari rukuk. Ini tertinggal satu rukun, yaitu i'tidal. Nah, ini juga membatalkan jamaah. Maka diperhatikan, tidak boleh bebarengan, tidak boleh mendahului, tidak boleh tertinggal. Tertinggal dalam artian satu rukun. Jadi harus berurutan. Maka imam harus bijak. Dia kalau misalnya dia mau ruku, jangan dari tegak sudah Allah Akbar, mulai dia turun Allah Akbar sehingga disebut Allah. Jadi tiga perkara diperhatikan dalam sholat berjamaah. Tidak boleh bebarengan dalam gerakan, tidak boleh mendahului, tidak boleh tertinggal. Kalau kita ini tertinggal, maka sholat berjamaahnya batal. Kalau itu di dalam sholat Jumat, bukan sholat berjamaahnya batal, sholat Jumatnya batal. Kenapa? Karena berjamaah dalam sholat Jumat itu wajib. Maka al-khutbatani fiha maqama raka'ataini min az-zuhur, 2 rakaat, 2 khutbah yang dibaca dalam sholat Jumat itu menempati 2 rakaat dalam sholat zuhur. Kemudian di dalam sholat berjamaah dianjurkan dalam agama sabda Nabi untuk supaya kita adil. Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if wal kabir wa dzal hajah wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kata baginda Nabi, idza shalla ahadukum bin nas, kalau kamu sholat ngimamin orang, berarti ini untuk imam. Kalau kamu sholat ngimamin orang, falyukhaffif, maka hendaklah diringankan bacaannya. Fa inna fihim ad-dha'if, karena di dalam makmum itu ada orang yang lemah, wal kabir, ada orang yang tua, wadal hajat, dan ada orang yang punya hajat, ingin cepat-cepat sholatnya, bermakmum kepada kamu, maka kamu ringankan, jangan terus dipanjangkan. Contoh dal hajat, mungkin misalnya dia itu mampir di masjid itu berjamaah, ya, sedangkan dia itu ingin berangkat ke rumah sakit, istrinya mau melahirkan. Nah, mampir sholat subuh di situ, istrinya sudah nunggu di rumah sakit, jadi ingin cepat-cepat terus dipanjangin. Nah, ini termasuk bagian daripada memberatkan. Maka ini kalau kita ngimamin di masjid yang ada di pinggir jalan, maka ini imam harus bijak. Fa inna fihim ad-dha'if, karena di dalamnya ada orang lemah, wal kabir, ada orang tua, wadal hajat, ada orang yang kebelet, mungkin ada kebelet juga maksudnya. Wa idza shalla li nafsihi, namun bila kamu sholat sendirian, falyutawwil ma syaa, maka boleh, bahkan hendaklah kamu panjangkan sholatnya. Jadi jangan terus dibalik, sholat sendiri cepat, pas ngimamin panjang. Ini sholat sendiri dipanjangin, kalau ngimamin tengok makmumnya. Kalau makmumnya sekiranya itu adalah di antara ada makmum baru mendatang, seperti masjid yang ada di pinggir jalan, itu bacanya tidak boleh panjang. Tapi kalau makmumnya itu tetap makmum maksud, makmum yang istiqomah, yang memang rela dipanjangkan bacaannya, maka boleh dipanjangkan bacaannya. Maka kalau di masjid-masjid di negara-negara maju seperti di mana, di Saudi Arabia, di negara-negara, jadi imamnya itu hafiz Quran semua.
dan dipanjangkan, bahkan dijadikan wirid khataman Quran diurut bacanya, karena memang makmumnya itu makmum tetap. Kalau di pesantren juga apa-apa, atau masjid yang ada di dalam kayak di sini makmumnya tetap. Tapi kalau makmum kayak di masjid Ranjat, karena tidak boleh panjang situ, karena makmumnya itu pendatang. Makmumnya itu di antara mereka adalah pendatang. Nah ini jadi imam itu harus bijak. Kalau nggak bijak bukan mendatangkan manfaat, tetapi mendatangkan mudarat. Nah, itulah yang disarahkan daripada hubungan antara imam dan makmum. Jadi imam itu pemimpin, makmum itu rakyat. Jadi kalau milih imam itu kita harus hati-hati. Kalau imamnya nanti dia tidak bisa, terus setelah jadi nggak mau turun, maka dapat dosanya kita diimamin. Contohnya misalnya diangkat jadi imam sholat, ternyata bacaan Qur'annya peletot-peletot. Nah, sesudah terpilih nggak mau turun, nah itu bisa jadi masalah sholatnya. Bagi makmum itu tidak sah bermakmum kepada imam yang bacaannya peletot-peletot. Maka orang itu terbagi dua, yang pertama qori, yang kedua ummi. Qori itu orang yang betul bacaannya, namanya qori. Kalau dia tidak betul bacaannya, namanya ummi. Maka qori tidak boleh bermakmum kepada imam yang ummi. Ummi dalam artian bacaan Qur'annya dalam hal ini Fatihahnya tidak betul, tidak panjang pendeknya, tidak tasbihnya hilang, termasuk ummi. Bismillahirrahmanirrahim, hilang tasbihnya, ini ummi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Nah itu ummi. Dia kalau seperti itu nggak boleh jadi imam, dia sah untuk dirinya sendiri. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Kadang kalau sudah jadi imam, saya punya kawan orang Ngawi, dia nikah dengan yang mana mertuanya itu imam masjid sudah 20 tahun dan imam ini. Yang ketiga ini menantunya Ustadz Temboro tadi, dia bermakmum, tahu bacaan mertuanya ini tidak sah itu, jadi maka diomongin baik-baik, bukan terus di situ, bukan ya, berdua bicara, Pak, bacaannya tidak sah jadi imam, kata menantunya. Maka mertuanya bilang, hah? Katanya, saya ini sudah 20 tahun imam di sini, nggak sah, hati-hati kamu menilai kurang. Nah, bilang gitu, saya ini Pak ngerti, kata menantunya. Apa itu bacaan Qur'annya tidak sah, bacaan Fatihahnya, makanya diusir makmumnya, mertuanya, menantunya ini, gara-gara negur. Jadi kadang orang itu nggak siap ditegur. Ini kadang sudah kelamaan dengan prinsipnya, maka nggak mau. Pokoknya yang namanya yang berkuasa di sini saya. Nah itu dia bahaya. Nggak boleh ada program-program selain program saya. Nah, itu bahaya kalau jadi kita itu kalau pemimpin harus siap mendengar masukan rakyat. Pemimpin di dalam hal ini pembahasan imam itu harus mendengar aspirasi makmum. Begitu juga kalau jadi pemimpin, jangan terus menangnya sendiri, karena memang keliru, dimusyawarahkan sehingga terjadi islah. Kalau imamin sholat, maka beliau itu ditepuk dada-dadanya makmum itu.
diluruskan, diluruskan dada, diperhatikan apa kaki tumitnya, diperhatikan bahunya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, percekcokan, pertengkaran yang terjadi di luar sholat disebabkan tidak lurusnya shaf. Ketika shaf tidak lurus, bengkok, maka bengkoklah pikiran-pikiran tidak bisa bersatu. Jadi persatuan hilang disebabkan shaf tidak lurus. Kalau urusan shaf saja tidak lurus itu mempengaruhi tatanan masyarakat, bagaimana kalau dia itu tidak sholat? Maka banyaknya keburukan yang terjadi itu bermula dari tidak sholat. Satu rumah tangga, suaminya, istrinya, anaknya nggak sholat, itu sudah banyaknya pertengkaran, perselisihan. Nanti satu kampung tidak sholat, masyarakatnya banyak nggak sholat, sudah akan terjadi cuek satu sama lain, terjadi saling iri satu sama lain, saling benci satu sama lain, tidak peduli, tidak ada kerjasama, tidak ada tolong menolong. Maka di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau ketika memimpin terjadi rukun persatuan yang sangat kuat, sehingga antara kambing dan singa makan bareng, tidak bertengkar. Singa dan kambing makan bareng. Tidak ada orang terpeleset berjalan di jalan ketika masanya Khalifah Sayyidina karena jalan diperbaiki. Maka ketika ada orang kemudian kepleset, maka langsung dia mengatakan, oh, jangan-jangan Sayyidina Umar kena wafat. Betul, hari itu Sayyidina Umar wafat. Ditengoknya singa telah memangsa kambing, maka langsung, oh, Sayyidina Umar sudah wafat. Jadi Sayyidina Umar itu kesan keadilannya sampai setan pun takut. Lalu Sayyidina Umar berjalan di suatu jalan, maka setan mencari jalan yang lain, lari. Sehingga dalam hikmahnya para ulama disebutkan, bila tulisan Umar Al-Faruq ditulis di atas pintu, maka setan tidak masuk di pintu. Tapi ini sesuatu perkara yang menjadi pedoman hidup kita. Maka kalau satu kampung tidak sholat, sudah rusaklah kampung itu. Dan itu difirmankan Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Walau anna ahlal qura, kalau umpama satu kampung amanu, penduduknya beriman, wattaqaw, penduduknya bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas samai, maka Allah akan membuka keberkahan dari langit, keberkahan daripada bumi. Maknanya datang barokah. Satu rumah tangga mendirikan sholat, mulai bapak, ibu, dan anak-anak yang seluruh yang ada di rumah tangga itu, dalam rumah itu sholat, maka barokah turun. Nanti kalau ada satu orang nggak sholat, dikurangi barokahnya. Ada lagi yang nggak sholat, dikurangi barokahnya. Ada lagi yang nggak sholat, dikurangi barokah. Kalau nggak sholat semua, hilang barokah sama sekali. Jadi barokah itu ada di dalam sholat. Siapa dia ada sholat, maka barokah. Ya, itulah yang disimpulkan di dalam sabda Nabi, bahwa orang yang sholat berjamaah di tempat adzan berkumandang diberi 5 barokah rizki. Jadi ini rizki ini apa? Dari istrinya barokah, istri kan rizki juga, anaknya barokah, anaknya kan barokah, rizki juga. Menantu itu rizki,
Masya Allah, menantunya orang-orang yang baik, orang-orang soleh, sehingga melahirkan anak-anak yang baik, cucu-cucu yang baik, cicit-cicit yang baik, terus ini bapak. Walau anna ahlal qura amanu lafatahna barakat. Begitu juga satu kecamatan, semakin banyak orang tidak sholat, maka semakin dikurangi barokah. Disitulah sabda Nabi, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat, maka menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia merobohkan agama. Maknanya, kalau tegak semua, barokahnya sempurna. Ada yang merobohkan, tidak sholat, maka miring. Semakin banyak tiang yang miring, yang roboh, ya semakin ambruk lah. Karena sholat itu tiang. Kalau mau tegak barokahnya sempurna dalam rumah tangga, jangan sampai ada yang tidak sholat, semua sholat semua, maka tegak semua. Tapi kalau ada satu orang nggak sholat, miring. 2 orang tambah miring. 3 orang tambah ambruk. Makanya tidak ada ketenangan dalam kehidupan itu sebenarnya bukan tidak ada duit. Tengok para artis itu. Para artis itu orang-orang yang ada di TV itu. Apakah uangnya kurang? Banyak uangnya, triliunan, miliaran. Tapi percekcokan paling banyak di kalangan para artis. Nah, di kalangan orang-orang yang ya sebenarnya bukan para artis, siapa saja yang kemudian tidak memahami hukum-hukum Allah. Tapi ini maksudnya bukan seluruh para artis, oknum-oknum yang banyak itu diantaranya terjadi. Kalau kita tengok bukan sekedar artis, siapa saja, kalau nggak ada sholat, biasanya nanti banyak ketimpangan yang terjadi. Maka Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah, wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi innama sumiyal insanu insanan likasrati nisyanihi. Manusia ini dinamakan manusia karena banyak lupa. Kapan manusia itu banyak lupa? Ketika tidak ngasah pikirannya di dalam sholat. Berarti kalau orang itu tidak sholat banyak lupa. Iya, oh enggak, saya enggak pernah lupa. Iya, urusan duit tidak pernah lupa, tapi urusan sholat lupa terus. Lupa dengan nasihat-nasihat agama, lupa dengan nasihat-nasihat Quran. Maka di antara keistimewaan manusia, dijadikanlah akal di otaknya. Kalau selain manusia itu otak ada, tapi tidak berakal, tidak ada. Jadi akal itu hanya ada pada manusia. Selain manusia tidak punya akal. Walaupun ada otak, sapi itu ada otaknya, kambing, otak kambing, enak itu kalau dimasak itu enak. Tapi tidak ada kambing berakal, sapi berakal. Maka dibedakan dalam tafsir, dalam definisi manusia, al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir. Manusia itu hewan yang berakal. Yang hewan juga, manusia ini hewan. Tapi beda manusia yang berakal. Dimana dengan akalnya itulah dia hendaklah menggunakannya untuk berpikir. Untuk maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah membentuk manusia, makhluk sebaik-baik bentuk. Di antara sebaik-baik bentuknya itu ada akal. Ada akalnya. Maka akal itulah digunakan untuk berpikir,
sehingga ketika menggunakan akal untuk berpikir maka jadi ibadah pikirannya. Dalam hadis Nabi bersabda, tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sittin aw sab'in sa'ah. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Nah, pikir itulah didasari dengan keilmuan. Maka duduk di majelis ilmu, ngasah pikir, walaupun tidak ada yang nyantol selepas itu, tidak ada yang diingat selepas itu, maka lebih besar pahalanya duduk di majelis taklim walaupun tidak ada yang nyantol itu, kata Nabi, daripada sedekah 100 ekor kuda. Mudah-mudahan amal ini menjadi amal yang makbul insya Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah ingin satu kita ini dalam setiap amal, bagaimana diterima. Maka doa sudah diajari oleh Allah. Setiap kita selesai amal, dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Setiap habis apa saja, Rabbana taqabbal minna. Kalimatnya Rabbana taqabbal minna. Bismillah, assalamualaikum. Alhamdulillah, Rabbana taqabbal minna. Sini sampai di situ aja. Rabbana taqabbal, ya Allah terima kami. Habis ngaji, alhamdulillah, Rabbana taqabbal minna. Bangun malam tahajud, alhamdulillah, Rabbana taqabbal minna. Berjalan ke masjid, merasa diuntungin oleh Allah. Nikmat hidup itu tidak harus dengan hanya nikmat yang tampak, karena nikmat itu ada dua, hissiyah, ma'nawiyah. Hissiyah itu nikmat yang dirasakan oleh panca indera, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dimakan, dirasakan oleh mulut, itu nikmat dunia, hissiyah. Tapi ada nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera tadi, namanya nikmat ma'nawiyah, hanya dirasakan oleh hati dan pikiran. Merasa nikmat, merasa senang ketika dia bisa doa, dalam doa bisa menangis, ketika dia bisa bangun malam tahajud, itu nikmat. Maka zakotok iman, iman amal itu ada rasa. Siapa yang bisa mencicipi? 3. Man radiya billahi rabba, yang puas Tuhannya Allah, bil islami dina, yang puas Islam agama yang mengatur hidupnya, bil Muhammad nabiyyan wa rasulah, yang puas Nabi Muhammad sebagai panutan hidupnya. Kalau nggak puas dengan 3 perkara ini, tidak bisa nikmat. Tidak ada kenikmatan, yang ada sumpah saja. Jadi kalau mau nikmat harus puas punya Tuhan Allah, sehingga kalau Allah nyuruh apa-apa diikuti, nyegah melarang apa-apa ditinggalkan. Kemudian puas Islam sebagai aturan yang mengatur hidupnya, wabil islami dina, sebagai agama yang mengatur hidupnya, maka bertindak apa-apa selalu pedomannya gimana hukum Islamnya, menurut Allah gimana. Nah, itu boleh apa tidak, nah, itu berhukum terus. Ini gimana secara syariatnya. Jadi pikiran seperti itu harus kita, ini gimana secara syariat. Kalau kita nggak tahu, fas'alu ahla dzikri, tanya dulu, in kuntum la ta'lam. Kemudian yang ketiga, Muhammad nabiyyan wa rasulah, sehingga apa-apa mau mengerjakan sesuatu, gimana dulu Nabi mengerjakan. Mau makan dulu Nabi, kalau makan gimana ya. Mau tidur dulu Nabi, kalau mau tidur gimana ya. Mau apa saja ingat Rasulullah. Nah, itulah umatnya kita. Mudah-mudahan barokah bagi kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil, zayyinna bit taqwa wal istiqamah wa zayyinna bil akhlaqil karimah wa ihtimna bi husnil khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, boleh. Bagi Jumat tadi kan, ada yang makan istirahat, ada yang tidak. Yang makan langsung khutbah. Nah, jadi kita mengenai khutbah kan gitu.
Qobliyah. Oh ya. Dulu di zaman Nabi ketika sedang khutbah, ada seseorang masuk masjid, langsung duduk. Oleh Nabi dikasih tahu, sholatlah sebelum duduk yang ringan. Yang menunjukkan bahwasanya walaupun posisi khutbah, tetap dianjurkan untuk sholat. Sholat apa yang dikerjakan? Qobliyah Jumat atau tahiyatul masjid. Tapi yang utama qobliyah Jumat, karena dengan mengerjakan qobliyah maka tahiyatul masjidnya telah masuk di dalam qobliyah. Apakah ada qobliyah Jumat? Ada, karena Jumat itu kemarin sudah disampaikan, Jumat itu apa? Zuhur yang diringkas. Kalau dalam zuhur ada qobliyah, maka dalam Jumat ada qobliyah. Maka qobliyah dan ba'diyah ini sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu. Jadi kalau qobliyah ada semua, qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, boleh 2, qobliyah asar 4 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya boleh 2, boleh 4. Tapi kalau ba'diyah yang ada hanya 3, 2 tidak ada ba'diyahnya, subuh dan asar nggak ada ba'diyahnya. Kalau zuhur ada ba'diyahnya 4 rakaat, boleh 2, asar tidak ada. Kemudian maghrib ada, maghrib itu berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 20. Siapa mengerjakan sholat sunnah 20 rakaat sesudah maghrib, Allah bangunkan satu istana di surga. Sholat itu namanya sholat awwabin. Jadi boleh 20, kalau tidak mampu 60. Kalau 6 kata Nabi masih man sholla sita rakaat fima bainahuma, yakni bainal maghrib wal isya lam yatakallam fima bainahuma bisu adalah bi ibadati sintai asyrata salatan. 6 rakaat yang dikerjakan sesudah maghrib dan antara maghrib dan isya awwabin itu adalah sebanding bi ibadati sintai asyrata salatan dengan ibadah 12 tahun. Nah itu kalau nggak mampu itu maka yang 4, kalau yang belum 4 2. Kalau nggak 2 juga nggak mampu, ya minimal seumur hidup sekali lah. Nah, syukur-syukur setiap malam. Jadi kayak yang 20 tadi minimal seumur hidup sekali. Yang 6 rakaat minimal seumur hidup sekali. Syukur-syukur sebulan sekali atau seminggu sekali atau setiap hari. Itu kita. Jadi jangan langsung semalam ini langsung suntuk, besoknya enggak, dikit-dikit akhirnya jadi intinya walaupun khotib sudah di atas mimbar tetap sholat sebelum duduk yang ringan. Ada lagi? Cukup? Al-Fatihah.